Oke, action, Bu. Oke, Boleh mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak Guru, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat berserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak, sebelum kita mengawali diseminasi ini, saya ingin meminta kepada Bapak Bayu untuk memimpin doa ya. Pak Bayu, dipersilakan untuk memimpin doa agar acara hari ini berjalan lancar. Baik, terima kasih Ibu Nita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nita, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai, silahkan Ibu Nita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin share screen ya Ibu Bapak. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu Nita. Ya. Mari kita mulai Ibu Bapak. Hari ini, malam ini saya ingin mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan pada program Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif yaitu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin Ibu dan Bapak sudah tidak asing lagi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Bu. Karena kita sudah mengaksesnya pada PMM ya. Kemudian budaya positif ini berarti kita akan bertindak secara positif, berpikir positif, dan berhati positif, kemudian bersikap juga yang positif. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan budaya positif ini? Yaitu caranya dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini nantinya muaranya, tujuannya sudah pasti sama dengan tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mengarahkan anak pada kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Ibu Bapak, disiplin positif itu apa sih? Bapak sebentar ya. Nah, disiplin positif ini adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi menuju sebuah tujuan. Kemudian bisa juga diartikan sebagai penerapan disiplin tanpa hukuman dan hadiah. Jadi, kita melakukan sesuatu hal tanpa takut karena hukuman ataupun karena diiming-imingi oleh hadiah. Nah, itu adalah esensi dari disiplin positif. Nah, kemudian disiplin yang sudah istilahnya tuh yang kita kenal, yang di kehidupan sehari-hari ini biasanya artinya itu sebagai kepatuhan ya. Nah, kepatuhan ini nantinya akan membuat ketidaknyamanan ya. Kemudian berbeda kalau dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif nanti akan melahirkan kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian dia akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Ya, jadi seperti itu untuk disiplin
yang benar itu yang disiplin positif ya Ibu Bapak. Kemudian selanjutnya kita ke teori kontrol. Nah, ini ada sebuah kasus. Nah, bisa dilihat ya Ibu Bapak, ada perubahan paradigma, ada kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, kemudian buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mungkin bisa saya simpulkan seperti ini. Misalnya, kita punya sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat berharga, kemudian ada teman kita yang ingin mencoba mempunyai sesuatu yang sangat berharga, kemudian kita letakkan di kepalan tangan kita. Kemudian nih, ada teman kita yang misalnya pengen tahu, yang kepo nih, apa sih isinya? Kemudian dia dengan segala cara membujuk kita, dari membujuk yang merayu sampai memaksa. Nah, apakah ibu dan bapak akan membuka kepalan tersebut atau tidak? Mungkin Mbak Bayu bisa menjawab. Atau mungkin yang lain? Kayaknya nggak bisa dibuka. Apa? Tidak bisa dibuka. Mungkin yang lain ada yang berpendapat berbeda. Bu Lasti misalnya? Ya. Kalau saya sih tadi kan Bu Nita bilang kepalan tangan yang ada, sesuatu yang ada di kepalan tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga. Kalau misalnya teman kita atau siapapun yang ingin melihat, sekedar melihat, mungkin saya pribadi seberharga apapun itu akan saya tunjukkan. Tapi kalau misalnya yang diinginkan oleh teman saya itu untuk merebut, maka ya tidak akan saya berikan. Tapi kalau tujuannya kan tadi kata Bu Nita kepo dan lain sebagainya ya. Kalau sekeras itu dia berusaha untuk ingin tahu ya mungkin akan diperlihatkan saja. Oke, baik. Tadi terima kasih kepada Pak Bayu dan Bu Lasti ya. Tadi kata Pak Bayu tidak akan dibuka ya. Kemudian kata Bu Lasti juga bisa dibuka, dan di situ kan sudah jelas dibuka atau tidaknya itu yang berhak itu siapa? Berarti yang mempunyai barang berharga tersebut kan, bukan orang yang ingin membukanya. Jadi istilahnya tanpa persetujuan orang tersebut dia tidak bisa mengontrol. Misalnya si B ini tidak bisa mengontrol A untuk dapat membuka kepalanya. Nah, jadi kepada murid pun kita seperti itu Ibu Bapak. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol murid. Nah, jadi ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, Ibu Bapak, terkadang kita sudah memberikan penguatan yang positif, kita misalnya memberikan nasihat yang positif, memberikan perlakuan treatment yang baik lah. Nah, tapi terkadang itu tidak efektif
Ya, karena yang bisa mengontrol dirinya anak adalah dianya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi, kritik dan rasa bersalah itu tidak bisa mungkin ada yang bisa, tapi tidak bisa menguatkan karakter. Misalnya ketika orang dikritik atau dibuat merasa bersalah, justru dia akan semakin down gitu ya. Jadi bukan karakternya yang kuat. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini justru salah ya Ibu Bapak, karena kita sebagai orang dewasa tidak berhak memaksa. Nah, kemudian, di sini kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini stimulusnya kan biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita rubah nih paradigmanya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap isi kepala orang itu berbeda-beda ya Ibu Bapak, begitupun dengan anak. Kita dengan anak mungkin pandangannya berbeda, jadi kita harus berusaha memahami pandangan anak tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita rubah paradigmanya, semua perilaku memiliki tujuan, jadi perilaku buruk pun itu ada tujuannya. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebetulnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalnya, kalau sudah dibujuk, terus ada pemaksaan. Nah, itu harus dirubah ya Ibu Bapak. Jadi harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan tertentu. Konsensus ini seperti kesepakatan. Jadi harus ada kesepakatan. Nah, misalnya ketika anak melakukan kesalahan, berarti kita harus sepakat solusinya seperti apa, seperti itu. Kemudian kalau misalnya tadi dengan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, nanti akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Tapi kalau ada kesepakatan dan kolaborasi, nah ini dua-duanya menang. Seperti itu, Ibu Bapak, apakah dipahami? Atau mungkin ada yang ingin berpendapat lain? Mungkin Ibu Rika. Iya, terima kasih banyak Ibu Nita Wahyuni. Sangat menarik sekali dengan pembahasan ini, apalagi terlebih tentang konsensus ya, atau kesepakatan. Saya sangat sepakat bagaimana caranya kita melakukan komunikasi dengan siswa sehingga kita tidak seperti mengontrol mereka, namun mereka lah atau siswa lah yang kemudian memahami bahwa setiap perbuatan tentu saja ada konsekuensinya. Nah, dan konsekuensi ini dibuat atas dasar kesepakatan ya Bu ya. Ya, seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan ini adalah bagaimana caranya. Kebetulan saya seorang guru SD Ibu Nita. Tentu saja untuk merubah pola pikir atau paradigma untuk siswa SD tidak terlalu rumit karena mereka kan memang baru sekolah dan dalam masa-masa lebih mudah diatur atau sesuai dengan arah pendidikan kita saat ini. Namun untuk SMA bagaimana Bu Nita? Apakah memang bisa dilaksanakan dengan semudah itu, katakan begitu, ataukah memang ada kendala-kendala yang mungkin terjadi? Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kepada Bu Rika atas saya akan juga menjawab ya Bu Rika. Jadi kemarin saya sempat berbincang dengan rekan-rekan masa SMA itu sepertinya kesulitan karena bayangkan saja mereka itu
sudah berumur istilahnya mau menuju dewasa ya. Ketika ketika dari SD, SMP, mereka tuh sudah membentuk suatu pemikiran ya. Dan kami di SMA itu jadi mereka tuh sudah pikirannya sudah terbentuk ketika di SMA karena kebiasaan-kebiasaan di SD, kebiasaan-kebiasaan di SMP, dan itu memang istilahnya membuat kami saya gitu ya, membuat saya merasa kesulitan. Namun lagi karena kata Ki Hajar Dewantara kan itu harus menghamba pada anak, harus istilahnya tujuannya itu adalah untuk kebutuhan anak. Jadi kita kolaborasi dengan teman sejauh atau enggak dengan kepala sekolah mungkin yang lebih berwenang. Kita bisa juga bertanya-tanya atau mungkin kepada yang lebih mengerti mungkin ya, atau enggak yang sudah menerapkan budaya positif dengan lebih lama seperti itu. Jadi walaupun agak kesulitan, tapi saya merasa akan terus-menerus mengimplementasikan, karena ibaratnya kalau kita terus-terusan terus-terusan kita pupuk, pasti nanti akan tumbuh seperti itu, Ibu Rika. Oke, saya lanjutkan kembali. Ada yang ini lagi nggak, Bu? Terima kasih banyak Ibu. Ketertarikan saya tentang pengajaran di SMA sekarang mulai terobati dengan penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Rika. Oke, kita lanjutkan kembali tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Ibu Bapak, mari kita berintrospeksi diri. Nih, kita introspeksi diri. Sebagai manusia, setiap kita melakukan sesuatu, motivasi kita itu ada di yang mana? Kepada Ibu Sarah mungkin bisa memberikan pendapat. Baik, Bu Nita, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya. Jadi untuk saya pribadi masih bukan hanya satu gitu ya, Bu Nita. Terkadang motivasi perilaku saya ketiga-tiganya pun ada gitu. Terkadang saya melakukan sesuatu karena menghindari hukuman gitu, karena terkadang juga saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan, tapi ini kayaknya agak jarang. Lalu yang satu lagi, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, cenderung saya yang pertama dengan yang ketiga. Ya, karena kalau misalkan yang pertama itu, kadang kita mau tidak mau gitu ya, Bu, sifatnya yang misalkan kayak yang misalkan pekerjaan gitu kan ya, Bu. Kalau misalkan yang lainnya sepertinya yang ketiga. Gitu. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu Sana. Jadi memang atau mungkin yang lain ada yang ingin berpendapat, Bulan misalnya. Iya Bu Nita, kalau motivasi perilaku ya sama seperti yang diterangkan oleh Bu Sarah. Kadang-kadang kan kita itu sebagai makhluk sosial ya, kadang dinamis gitu, kebutuhan kita itu berubah-ubah gitu, dan kemudian ada saatnya saya berada di nomor yang pertama, kemudian ada juga yang di nomor yang kedua atau di nomor yang ketiga sesuai dengan keadaan saat itu. Seperti misalnya ketika misalnya tidak munafik gitu ya,
bahwa kebutuhan manusia juga kan ada di nomor yang kedua nih, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ketika kita misalnya mengajar, selain ingin berbagi ilmu, tetapi kita juga ada kebutuhan secara finansial mungkin ya, kebutuhan secara ekonomi. Nah, di sini juga sesuai dengan haknya gitu ya, ada kewajiban kita untuk mengajar, kita juga harus menerima hak gitu ya. Kalau di sini mungkin saya menangkapnya itu sebagai imbalan gitu ya. Ketika kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang pengajar. Seperti itu, Bu Nita. Ya, terima kasih kepada Ibu Wulan dan Bu Sarah yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, Ibu dan Bapak, kita memang sebagai manusia kebanyakan pasti ya, kebanyakan itu awal itu pasti kita akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kenapa kita datang ke tempat kerja tepat waktu. Motivasi pertama mungkin karena takut tidak atau nggak takut kepada kepala sekolah atau seperti itu, atau misalnya tidak nyaman juga kepada anak-anak seperti itu. Dan tapi lama-lama mungkin karena motivasi kita juga nanti akan berubah. Karena kalau motivasinya dari eksternal biasanya itu tidak akan menumbuhkan karakter. Nah, anak juga sama seperti itu. Jadi kan anak juga biasanya mengerjakan tugas kita pasti alasannya karena takut tidak mendapatkan nilai tadi, imbalan tadi. Kemudian biasanya takut dihukum atau apa, takut nggak naik kelas lah atau apalah seperti itu kan. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Ya, jadi motivasi yang berasal dari luar. Nah, motivasi yang berasal dari luar ini tadi saya katakan tidak ada penguatan untuk karakternya. Jadi ketika tidak ada, misalnya kalau kita misalnya datang tepat waktu karena kepala sekolah, jadi ketika tidak ada kepala sekolah, kita akan datang terlambat, misalnya seperti itu. Atau enggak yang mendapatkan imbalan nih, kalau misalnya nggak dapat nilai, nggak saya kerjain Bu, kayak gitu. Jadi motivasinya dari luar tuh tidak kuat, tapi kalau misalnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu motivasi dari dalam diri itu akan menguatkan karakter. Jadi misalnya ketika kita datang tepat waktu ataupun anak datang tepat waktu karena memang sifat saya seperti ini, karena memang saya seorang yang disiplin seperti itu misalnya. Nah, jadi itu sekilas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian kita ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman pasti sudah tidak asing lagi ya, hukuman dan konsekuensi. Kemudian ada restitusi di sini. Restitusi itu pengganti. Mungkin masih sama ya Ibu Bapak, artinya seperti konsekuensi, tapi nanti ada bedanya konsekuensi dan restitusi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, Ibu Bapak, mari kita analisis. Dari ketiga pernyataan ini, manakah yang hukuman dan manakah yang konsekuensi? Oke, mungkin ada yang ingin berpendapat. Mungkin ada Pak Jena. Pak Jena?
Mungkin saya Bu Nita Nah, ya. izin menjawab. Nah, ya. Mungkin tadi Bu Nita mempertanyakan mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi ya. Kalau mohon maaf kalau misalnya ada jawaban yang kurang tepat, kalau dari pandangan saya sekilas, mungkin yang termasuk ke dalam hukuman itu adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lalu yang konsekuensinya adalah kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Karena terlambat datang, maka itu konsekuensi yang harus diterima murid tersebut. Jadi kehilangan jam istirahatnya selama 10 menit untuk mengerjakan tugas. Itu adalah konsekuensi dari tindakannya. Begitu Bu Nita. Ya, terima kasih kepada Ibu Lasti. Mungkin yang lain Pak Bayu mau berpendapat. Baik, sependapat dengan Ibu Asti, Bu. Karena di sini yang nomor 2 ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan hukuman fisik nih. Sementara hukuman fisik itu sekarang gitu. Jadi pendidikan ini hanya ada di militer. Kalau di sekolah SMA kayaknya kurang tepat di sekolah. Karena kalau membersihkan tumpah air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar ya ini ya konsekuensi. Emang ini sebuah kewajiban. Kita harus membersihkan kembali. Juga kehilangan 10 menit. Ya ini jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Itu masuk kepada konsekuensi yang harus diterima kepada si pelanggaran. Seperti itu Bu Dita mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih juga Ibu Lasti atas pendapatnya. Nah, kita lihat Ibu Bapak. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu adalah konsekuensi karena ada korelasi ya. Tadi dia menumpahkan berarti dia harus bertanggung jawab membersihkannya. Ada korelasi di situ. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, di sini tidak ada korelasinya masker dengan push up. Seperti itu mungkin ya. Kemudian yang terakhir itu konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10. Ya, jadi sudah terlambat, jadi dia mengganti 10 menitnya terlambat tadi dengan dia kehilangan jam istirahatnya 10 menit seperti itu. Baik, di sini ada tabelnya. Nah, mungkin di sini bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, kalau misalnya sanksi memang harus terjadi karena ada yang dia lakukan seperti itu kan. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kenapa pilihan? Karena nanti adanya kesepakatan. Nah, hukuman itu tidak nyaman. Kemudian murid akan tersakiti. Nanti juga mungkin muridnya akan membenci peraturan karena hukuman tersebut. Kemudian kalau sanksi itu tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek. Nah, jadi misalnya hanya sebentar dia tidak nyamannya seperti itu. Nah, tapi penguatan karakternya juga bertahannya sebentar. Jadi misalnya kalau misalnya dia melakukan kesalahan dikasih ada konsekuensinya hanya saat itu saja. Besoknya lagi bisa jadi dia melakukan hal yang sama seperti itu. Kemudian tapi kalau misalnya restitusi itu akan menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang karena di sini muridnya akan mendapatkan penguatan kemudian masalahnya terpecahkan. Jadi di restitusi itu lebih kepada fokus kepada solusinya. Jadi di sini juga murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadinya nanti murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu tentang hukuman, konsekuensi, dan
restitusi. Kemudian kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ibu Bapak, kita sebagai manusia pasti punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama misalnya untuk bertahan hidup kita pasti harus makan ya. Karena kalau pasti untuk bertahan hidup kita harus makan. Kemudian harus misalnya nih anak-anak yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, biasanya dia itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Biasanya misalnya yang kasih sayangnya kurang misalnya dari keluarganya, biasanya dia terkadang lebih cari-cari perhatian seperti itu. Kemudian misalnya pokoknya segala sesuatu hal perilaku itu tujuannya pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, nah kita lihat kebutuhan dasar apa yang berusaha ia penuhi atau mungkin yang tidak bisa ia penuhi. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pernyataan. Nih, ada aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, di sini kebutuhan apa yang sudah dia dapatkan? Apakah tadi kasih sayang? Apakah penguasaan? Dan yang tadi, kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kemudian yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, mungkin ada yang ingin berpendapat apakah yang nomor 1, 2, dan 3 itu termasuk ke kebutuhan yang mana? Silakan kepada Ibu Sarah. Baik, terima kasih Ibu Nita. Di sini yang pertama mungkin saya belum banyak ya mengetahui materi ini. Jadi dengan mengikuti diseminasi ini saya sangat tercerahkan gitu ya Bu Nita, materinya sangat bagus juga. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi yang dari Bu Nita itu, di sini yang pertama saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, di sini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi mungkin di sini yang pertama itu kesenangan ya, Bu Nita. Yang kedua itu ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang kedua ini sepertinya kasih sayang. Lalu yang terakhir aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini sepertinya termasuk kebebasan. Mungkin itu pendapat saya, Bu Nita. Apabila keliru, tolong dikoreksi seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sarah. Sepertinya tadi Ibu Rika raise hand ingin berpendapat. Saya sepakat dengan Ibu Sarah. Ibu Sarah, salam kenal. Kebetulan saya memang ingin sekali ketemu sama Bu Sarah dulu ya. Itu saya juga dengan Bu Sarah. Nomor 1 itu kesenangan, yang kedua adalah tentang kasih sayang dan rasa terima kasih, yang terakhir karena bosan ya lebih ke kebebasan. Terima kasih Bu Nita. Ya, terima kasih kepada Ibu Sarah dan Ibu Rika. Baik. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, di situ kan ada kata senang, ya, berarti dia sudah mendapatkan ya, Bu. Jadi sudah mendapatkan kebutuhan kesenangannya. Nah, kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu karena ada kata-kata sayang di situ sudah pasti cinta dan kasih sayang. Berarti dia sudah mendapatkan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, di situ ada kata bosan. Berarti dia benar tadi
kebebasan ya Bu Sarah dan Bu Rika. Tapi di sini dia belum mendapatkan kebutuhannya itu, kebutuhannya belum terpenuhi karena dia merasa bosan. Jadi ibu bapak ketika anak mungkin perilakunya tidak sesuai dengan kita yang inginkan, coba dipahami, dicari tahu kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi hingga mereka melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, oke. Kan sebenarnya kita tuh biasa dengan peraturan. Nah, tapi saya juga biasanya kan dengan peraturan seperti itu. Dari sejak saya sekolah SD mungkin ya banyaknya dengan peraturan. Tapi setelah saya ikut pelatihan guru penggerak ini, ada yang menarik ya. Jadi bukan lagi peraturan, tapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, Ibu Bapak, kenapa sih kita itu harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang harus pakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin Bu Dewi sih Pak. Atau yang lainnya? Izin menjawab Bu Nita. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kebetulan saya pribadi pengendara motor dan juga sudah selama saya mengendarai motor banyak kejadian-kejadian yang memang tidak diharapkan terjadi ketika di jalanan, khususnya kepada siswa-siswi kita yang mungkin ketika saat tidak menggunakan helm maka rawan, kalaupun kecelakaan itu mungkin suatu hal yang bisa saja terjadi, tetapi helm mungkin adalah salah satu penyelamat bagi pemakai kendaraan bermotor di jalan raya. Tidak hanya sebatas peraturan, tetapi penggunaan helm itu memang sangat kita butuhkan sebagai pengendara motor, tentunya untuk menjaga diri kita dan juga tentunya menjaga diri orang lain, tidak hanya untuk diri kita saja. Jadi bukan hanya sebatas peraturan, tetapi aturan itu tidak mungkin setiap aturan yang dibuat itu tidak memiliki dampak positifnya atau tidak memiliki tujuan yang positif. Pasti setiap peraturan yang dibuat itu memiliki hal yang positifnya. Maka peraturan helm pun dibuat karena tentunya itu pasti akan positif bagi kita sebagai pengendara. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin peraturan ini tidak hanya dibuat ketika kemarin saat COVID saja. Peraturan ini sudah dibuat di berbagai macam rumah sakit ataupun di berbagai macam kantor dan sebagainya. Tidak hanya ketika kemarin kejadian virus yang sangat menggemparkan, tetapi peraturan ini sudah ada. Kenapa harus dibuat? Ya karena tujuannya tadi, pasti tujuannya ke arah yang positif. Karena kita tidak tahu di mana sebuah virus itu akan menyerang diri kita, maka penggunaan masker dan mencuci tangan itu menjadi hal yang wajib bagi kita. Mungkin untuk makan, ataupun untuk berkomunikasi dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, menyentuh barang, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu kita berhubungan dengan siapa, maka kita sebelum kita sebagai diri sendiri, sebagai manusia harus menjaga diri kita sendiri dengan peraturan tersebut. Nah, jadi alasan setiap peraturan ada, mungkin dari saya, dari pikiran saya, pasti semuanya itu berdampak positif dan juga sesuatu hal yang berguna bagi semua manusia. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Lasti atas pendapatnya. Ya, Ibu Bapak, betul ya. Kenapa kita pakai helm saat mengendarai motor atau kenapa kita pakai masker dan mencuci tangan pada saat
COVID ataupun pada saat sekarang. Karena kita meyakini kalau misalnya pakai helm itu pasti untuk keselamatan, dan pakai masker dan mencuci tangan itu pasti kita yakin ada hubungannya untuk kesehatan. Nah, jadi di sini ada keyakinan, ya. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini di atasnya ada mengapa harus keyakinan, mengapa tidak peraturan. Kalau peraturan kan namanya aturan ya, kayaknya kelihatannya seperti menakutkan gitu. Ya, dari ininya aja sudah peraturan, berarti kitanya diatur. Ya, kitanya yang diatur. Tapi kalau misalnya keyakinan itu jadi asalnya dari kitanya sendiri. Yang membuat adalah kitanya juga. Jadi kitanya pun akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada kita misalnya tahu peraturan tapi nggak tahu untuk apa, misalnya seperti itu. Jadi anak itu ketika kita memberikan peraturan kepada anak, kita juga harus memberikan nilai kebajikannya. Misalnya, kenapa harus pada saat belajar harus harus mendengarkan gurunya, misalnya harus tidak boleh berisik, misalnya seperti itu. Kan di situ ada nilai kebajikan atau nilai keyakinan si murid itu harus menghormati gurunya. Jadi menghormati gurunya. Nah, itu kan sudah kata-katanya kalau misalnya di peraturan kan misalnya tidak boleh berisik, itu peraturan kan. Tapi kalau di keyakinan kita sudah membuat kata-katanya menjadi lebih positif. Kan tadi harus menghormati guru, saling menghormati misalnya. Jadi kan sudah terlihat tuh bedanya keyakinan dengan peraturan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas? Nah, mungkin ini bisa diterapkan di kelas ya, apalagi untuk sebagai wali kelas biasanya ya. Nah, yang pertama kita persilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi, peraturan itu bukan hanya satu pihak yang membuat. Nah, kebanyakan kan di kita itu sudah membudayanya ya. Jadi peraturan itu misalnya hanya dari sekolah saja, tapi murid-muridnya tidak dilibatkan. Nah, di sini di keyakinan kelas itu murid-murid harus dilibatkan. Ditanyalah apa sih impian mereka itu ingin sekolah seperti apa, kemudian ingin kelas yang seperti apa. Jadi biarkan mereka mencurahkan pendapatnya. Nah, kemudian nanti setelah mereka mencurahkan pendapatnya, mungkin nanti pasti akan banyak sekali pendapatnya, kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya ada yang misalnya kata-kata jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kata-kata negatif. Mungkin bisa dirubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kemudian misalnya jangan berlari-lari di dalam kelas. Mungkin bisa diganti menjadi berjalanlah di dalam kelas atau koridor seperti itu. Jadi gantilah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Seperti kita ya Ibu Bapak, jadi kalau misalnya kita pun kalau mendapatkan kalimat-kalimat negatif rasanya tidak enak, tapi berbeda kalau kita mendapatkan kalimat-kalimat yang positif. Nah, kemudian yang ketiga, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalnya nih ada peraturan harus memakai sepatu warna hitam misalnya ya. Nah, apa nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan tersebut? Nah, misalnya kan bisa nilai kebajikannya dari yang disiplin, misalnya seperti itu. Jadi harus berbentuknya nanti tuh keyakinan kelas itu berupa nilai kebajikan. Nah, jadi kan kalau nilai kebajikan tuh sudah enak ya, tidak seperti peraturan yang seperti mengatur kita. Nah, kemudian selanjutnya
sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7. Nah, karena kalau terlalu banyak, anak akan sulit mengingat dan akibatnya akan sulit untuk dijalankan. Nah, jadi nanti ketika ibu bapak mencoba di kelas, nanti kan pasti banyak sekali impian-impian mereka. Nah, nanti bisa dipilih, dipilihnya pun nanti akan secara berdiskusi dengan anak-anak. Jadi nanti akan ada kesepakatan mana yang akan dijadikan keyakinan kelas. Seperti itu. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Jadi ditinjau ulang kembali yang siap mereka lakukan dan misalnya ada yang harus direvisi atau apa, dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga. Jadi karena bukan aturan, keyakinan itu dibuat oleh mereka, berarti ya mereka juga harus melakukan itu karena mereka sendiri yang membuatnya. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi biar semuanya, kalau misalnya ada anak yang melakukan hal yang misalnya yang negatif, nanti dia akan bisa kita ingatkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang ada yang ditempel di kelas kayak gitu. Seperti itu, Ibu Bapak. Nah, untuk keyakinan kelas ini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin berpendapat? Pak Bu Sipa? Oh, Bu Sarah, silakan. Ya. Siapa jadinya? Boleh Bu Sarah atau saya? Mangga Bu Sipa dulu. Oh iya. Ya, baik Bu Nita, untuk keyakinan kelas memang penting ya kita diskusi bersama anak-anak di awal pembelajaran, mungkin di awal semester, untuk kedepannya anak-anak bisa lebih kondusif karena dari awal sudah ditentukan, mungkin kalau dibilang peraturan di kelasnya seperti itu. Jadi kalaupun nanti ada pelanggaran atau mungkin anaknya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal, itu bisa tahu seperti apa yang harus gurunya ambil keputusan seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Sipa. Ibu Sarah, dipersilahkan. Oke, baik Bu Nita, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin bertanya ya Bu Nita sebelumnya. Nah, keyakinan kelas ini kan sangat bagus sekali ya Bu Nita. Anak si anak ini diberikan kesempatan untuk menyepakati apa yang akan mereka lakukan nantinya di kelas seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila ketika dilakukan pembuatan atau perundingan keyakinan kelas ini, apabila ada anak yang tidak setuju gitu kan dengan keyakinan kelas yang disetujui oleh anak-anak yang lainnya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sipa dan Ibu Sarah. Tadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sarah. Jadi gimana kalau misalnya ada yang tidak setuju? Mungkin karena kalau misalnya saya yang ada di situ, saya akan bertanya dulu kepada anaknya, kenapa kamu tidak setuju? Nah, secara personal dulu ya, takutnya si anak tidak mau mengungkapkan apabila di forum seperti itu misalnya. Nah, setelah misalnya nanti saya kolaborasi dengan anak tersebut, kemudian ketika sudah mendapatkan solusi, nah kalau misalnya anaknya tetap tidak mau, mungkin kalau saya akan mengambil voting seperti itu ya Bu Sarah. Jadi kita lihat mana yang suara mana yang paling banyak. Terus saya juga akan memberikan pencerahan mungkin kepada yang tidak setuju itu, kalau misalnya
keyakinan kelas ini memang baik, nilai-nilai kebajikan ini manfaatnya untuk mereka itu apa, seperti itu. Jadi terkadang anak-anak itu tidak tahu untuk apa sih ini teh, seperti itu. Biasanya kalau misalnya udah tahu, oh iya, jadi biasanya suka terbuka gitu pemikirannya. Seperti itu Bu Sarah. Baik, terima kasih Bu Nita. Mungkin gini ya kali Bu, kalau misalkan kita itu kan ketika melakukan musyawarah ya, jadi kan keyakinan kelas ini dilakukan dengan bermusyawarah seperti itu ya Bu Nita. Nah, pasti kan ada perbedaan pendapat. Mungkin nanti ketika saya mengalami hal tersebut, yang akan saya lakukan itu menghitung persentase mungkin ya Bu Nita. Soalnya kayak gak mungkin gitu. Ini setuju 100% gitu. Itu 100%. Jadi mungkin kalau misalkan 75% ke atas berarti dianggapnya oh ya udah deal gitu. Ya. Mungkin gitu ya Bu Nita. Ya, jadi diambil voting aja. Terima kasih Bu Nita. Ya, sama-sama Bu Sarah. Bu Wulan mungkin tadi raise hand. Iya, betul, Bu Nita gitu ya. Tadi sebetulnya mau menjawab yang Bu Sarah, mau membantu jawaban Bu Sarah, tapi ternyata sudah terjawab oleh Bu Sarah. Ya jadi sebetulnya memang betul kalau misalnya kita membuat peraturan di dalam kelas itu pasti ada kesepakatan ya antara semua anak, itu musyawarah. Nah itu juga pernah saya terapkan gitu ya ketika ketika menentukan untuk kebersihan gitu. Biasanya kan kalau misalnya tidak piket itu ada konsekuensi ya, atau ada hukumannya, itu entah itu denda atau piket selama 1 minggu itu gitu ya. Nah itu juga menggunakan kesepakatan sama gitu ya. Jadi saat itu berapa dendanya, berapa ininya, saya kasih pilihan nominal berapa, seperti itu. Nanti diambil yang terbesar berapa gitu. Tapi ada terus gitu ya anak yang misalnya tidak hadir, ataupun memang yang pada saat di forum itu tidak menyetujui tetapi tidak berani mengutarakan gitu kan. Misalnya ketika sudah ditentukan dengan pilihan yang terbanyak gitu kan, misalnya 2.000 kalau tidak denda, anak tersebut tidak mau mengungkapkan atau malu mengungkapkan bahwa ternyata denda seperti itu atau sebesar itu dia keberatan gitu, dan kita akhirnya membuat kesepakatan baru gitu ya, maksudnya berdiskusi bagaimana mencari solusinya untuk satu anak ini yang tidak menyetujui dengan peraturan tersebut karena alasan yang jelas seperti itu. Jadi ada beberapa pengecualian mungkin ya kalau ketika membuat peraturan kelas, jika anak tersebut tidak menyetujui dengan peraturan yang sudah dibuat dengan alasan yang memang bisa kita terima, seperti itu Bu Nita. Terima kasih. Terima kasih Bu Wulan ya. Semoga Ibu Bapak sepertinya semuanya juga sudah pernah menerapkan keyakinan kelas. Mungkin hanya namanya sekarang itu keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin kita juga pernah membuat kesepakatan kelas, mungkin seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini contohnya hasil keyakinan kelas. Jadi bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi di situ tidak ada kata-kata negatif. Kemudian tidak seperti mengatur gitu, Bu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan di situ, ada bertanggung jawab. Kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, kemudian saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Oke. Selanjutnya kita ke posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru ini memiliki posisi kontrol. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di mana kita memposisikan itu? Biasanya kita lihat sebentar. Nah, ini perbedaannya: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin Ibu Bapak
pada saat di kelas Ibu Bapak berperan sebagai apa? Mungkin ada yang bisa berpendapat, Pak Bayu misalnya, lebih banyak berperan mengambil posisi kontrol apa? Ya baik, terima kasih Bu Sarah. Bu Sarah. Bu Nita. Jadi saya ingat jadi ke Bu Sarah nih. Baik, awal-awalnya saya sebagai guru, saya sering berposisi sebagai penghukum. Karena menurut pendapat saya penghukum itu kayaknya akan membuat efek jerah kepada anak. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata anak-anak jadi kurang suka, itu akan berpengaruh juga ke dalam kegiatan pembelajaran dan akan menimbulkan rasa dendam. Dan akhirnya kucing-kucingan dengan saya. Selanjutnya menjadi posisi sebagai teman yang pernah saya lakukan. Tapi terlalu dekat justru kurang bagus juga pada akhirnya. Nah, kalau terlalu dekat. Terus sebagai pemantau, pernah saya lakukan sebagai pemantau. Kira-kira nih, ada anak yang melanggar nggak? Ketika ada anak melanggar, ketika ada saya aman. Saya nggak ada, ya gitu lagi. Gitu. Nah, ada kalanya saya juga berposisi sebagai manajer. Karena saya berpikir seperti ini. Apalagi ketika saya menjadi wali kelas waktu itu sekitar 3 tahun lah jadi wali kelas. Ketika anak kesiangan itu tidak selamanya anak tersebut salah. Setelah saya gali informasinya, ternyata anak tersebut adalah anak yatim yang mana dia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolahnya itu ditopang oleh kakaknya. Seperti itu Ibu Nita yang pernah saya lakukan. Jadi beberapa posisi ini pernah saya lakukan. Tapi emang yang paling dampaknya jadi dampak buruk itu penghukum. Jadi guru killer seperti itu. Cuman saya akhirnya mau bertanya nih ke Bu Nita, di antara posisi dari kesemuanya nih, kira-kira yang paling buruk dan yang paling idealnya yang mana nih? Yang paling bagus, karena sebagai guru pun kadang-kalanya menghukum itu penting tergantung kepada kadar tingkat pelanggarannya gitu. Ya itu saja Bu Nita, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Bayu. Sebetulnya dari sini juga sudah terlihat ya dari tabelnya. Yang paling usahakan tidak kita ambil posisi kontrolnya yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang paling baik itu kita sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena manajer itu biasanya fokus kepada solusi. Nah, Ibu Bapak di sini kan kalau misalnya kita sebagai penghukum nih, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti ini misalnya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, saya akan seperti itu. Jadi kan itu seperti menghukum ya. Kayak tadi yang karena nggak pakai masker, jadinya di push up 15 kali. Seperti itu kan penghukum. Hasilnya anak itu akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Jadi tidak ada penguatan karakter di situ. Kemudian yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya kita berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Misalnya lagi, bagaimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu seperti ini di sekolah. Itu juga seperti pembuat orang merasa bersalah. Kemudian hasilnya itu biasanya anak jadi akan menyembunyikan, kemudian berbohong dan menyangkal. Nah, kalau kita sebagai teman, sebagai teman ini kita akan membuatkan alasan-alasan untuk murid, misalnya ya kalau misalnya dia kesiangan ya biasanya, ya udah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi anaknya akhirnya ketergantungan sama kita, jadi ya udah ada si ibu ini, ada si bapak ini, seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada penguatan karakter di situ. Nah, kemudian yang
4 itu ada pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya ada aturan, ada konsekuensi, ada sanksi seperti itu. Jadi misalnya kalau ada yang aturan pakai sepatu hitam. Misalnya saat itu ada yang tidak pakai sepatu hitam. Misalnya langsung ditegur sama gurunya. Kenapa tidak memakai sepatu hitam, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya si anak ini disuruh melepaskan sepatunya, jadi dia tidak boleh tidak boleh memakai sepatu. Nah, itu kita sebagai pemantau karena ada peraturan, ada sanksinya. Kemudian nah, di sini ada menyesuaikan bila diawasi hasilnya. Jadi kalau misalnya ada kita, ya mereka itu nurut. Tapi kalau nggak ada kita, ya seperti itu lagi. Itu kalau pemantau. Kemudian yang terakhir yang paling baik posisi kontrol kita ambil yaitu sebagai manajer. Jadi kita nanti akan mengajukan pertanyaan. Nah, misalnya tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita sambungkan dengan keyakinan kelas kita tadi. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Jadi kan karena sudah ada keyakinan kelasnya, tinggal kita ke sana. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Jadi ada kata-kata maukah kamu memperbaikinya, seperti itu. Jadi kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu. Jadi kalau misalnya manajer itu kalau dia melakukan suatu hal, seperti kita bertanya, ketika kamu melakukan hal ini, apakah itu memang diri kamu gitu. Jadi kalau misalnya dia pasti kan dia akan bertanya bukan dirinya sendiri, jadi kita akan meluruskan. Jadi seperti restitusi tadi ya, jadi kita akan meluruskan agar si anak kembali ke koridornya, seperti itu kalau manajer. Nah, itu mungkin penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir, ini adalah segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas di awal restitusi. Restitusi itu adalah pengganti. Nah, segitiga restitusi menurut dosen yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, si segitiga restitusi ini bisa dilakukan kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kalau sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, itu tidak bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, kemudian di sini langkah segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, di sini ketika anak melakukan kesalahan, kita kuatkan terlebih dahulu. Di sini ada contoh pernyataannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jangan dulu menjudgment apapun sehingga membuat dia down, tapi harus menguatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dikuatkan, setelah distabilkan, kita ke validasi tindakan yang salah. Jadi tanya anaknya, alasannya apa melakukan hal tersebut. Jadi tadi kan setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Di awal tadi sudah saya paparkan kalau setiap perilaku itu ada tujuannya. Nah, anak pun melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Dan jadi kita tanya dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi kan di 5 kebutuhan dasar manusia itu, kita sebagai manusia itu kan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin si anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi caranya tidak baik. Nah, jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita berikan treatment bagaimana biar si anak itu tetap mendapatkan kebutuhan 5 dasar itu, tapi dengan cara yang lebih efektif. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat.
Nah, keyakinan apa, kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi nanti anak tanya keyakinan kelasnya itu apa saja. Kemudian karena dia melakukan hal tersebut berarti dia melanggar keyakinan kelas yang mana. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa misalnya. Pasti kalau tidak ada manusia yang ingin menjadi orang yang negatif ya. Jadi pasti mereka ingin menjadi yang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi nanti setelah itu kita membuat kesepakatan dengan anak, ya kesepakatan dengan anak bagaimana dia memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu. Jadi langkah segitiga restitusi. Mungkin ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau yang ingin Bu Rahma, Bu Rika, Raisen, silahkan. Terima kasih banyak Ibu Nita, penjelasannya sangat dari tahapan-tahapannya. Sejujurnya sangat membantu sekali untuk memahami apa itu tentang restitusi ya. Bahwa sebagai kita adalah sebagai seorang manajer dan tentu saja untuk keberhasilan restitusi ini juga ternyata ada tahapan-tahapan yang memang juga sangat mudah kita pahami. Jadi saya tidak ada pertanyaan, hanya mengucapkan terima kasih banyak karena materinya sangat bermanfaat. Begitu ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Rika. Bagaimana kita ini yang terakhir ya Ibu Bapak, takutnya mengganggu istirahat Ibu Bapak. Ini ada studi kasus biar kitanya semuanya paham. Ini saya bacakan. Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Nah, Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Nah, Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar lalu menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya, ya, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Nah, kemudian Dino diam kembali sejenak dan memandang Anto yang tanpa kancing. Nah, ujung-ujungnya mereka sudah bercengkrama kembali dan bersenda gurau. Jadi udah biasa lagi nih. Jadi dia berantem nih Ibu Bapak. Nah, Ibu Suti di sini, saya mau bertanya, apakah Ibu Suti di sini sudah memposisikan diri sebagai manajer?
Kalau menurut saya sudah. Sudah ya. Jadi kalau kita analisis nih segitiga restitusinya. Segitiga restitusinya tadi kan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya sudah ada belum? Kalau menurut saya sudah, karena di awal Ibu Suti itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, dibawa ke ruang apa ya tadi Bu? Di ruangan gitu kan ya, terus mempersilahkan muridnya juga untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi menurut saya posisi kontrol Ibu Suti itu sudah sebagai posisi manajerial. Jadi termasuk ke dalam poin tadi sebagai manajerial ada apa saja itu sudah termasuk ke dalam sifat atau sikap yang dilakukan oleh Ibu Suti. Ya. Oke, terima kasih Ibu Lasti. Ibu Rika tadi raise hand, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Nita. Betul seperti pernyataan Bu Lasti bahwa Ibu Suti sebagai kepala sekolah sudah benar-benar memposisikan diri sebagai manajer. Karena tadi perkataan dia mengatakan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, kemudian memvalidasi sikap Dino, bertanya mengapa Dino melakukan itu, kemudian kembali ke keyakinan sekolah sampai dengan atau konsekuensi atau bertanya kembali kepada Dino tentang banyak karena mencopot 3 kancing milik Anto begitu. Kemudian nanti akhirnya menjahit oleh guru busana. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rika. Sepertinya segitiga restitusi sudah paham karena dari studi kasus ini juga sepertinya sudah semua paham ada namanya menstabilkan identitasnya seperti apa, memvalidasinya seperti apa, kemudian meyakinkan kembali keyakinan kelasnya juga sepertinya semuanya sudah paham. Nah, kemudian untuk yang terakhir, nah, budaya positif ini perlu ditanamkan sejak dini dan dilatih secara terus-menerus sehingga dapat dijadikan kebiasaan baik tercipta di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Ibu Bapak, dengan kita menanamkan budaya positif mungkin tidak akan langsung anak itu menjadi yang kita inginkan, namun marilah kita terus-terus tanam, karena kalau misalnya tadi kan ya, kalau kita terus-terus biji kita terus-terus pupuk pasti nanti akan tumbuh seperti itu. Nah, jangan lelah sebagai pendidik Ibu Bapak. Oke, mungkin ada yang mau memberikan umpan balik. Siapa? Mungkin Bu Bulan? Ya, baik, terima kasih Bu Nita. Ini luar biasa sekali ya materi yang kita dapatkan hari ini. Dari pelajaran tadi, studi kasus juga, kita bagaimana menganalisis segitiga restitusi ya. Jadi ternyata kita tidak sadar gitu ya sebagai guru, kita juga sudah menerapkan manajerial gitu ya di kelas gitu ya. Dan saya rasa budaya positif ini memang perlu kita tanamkan gitu loh di kelas ataupun di sekolah, dan juga lebih baik lagi di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Karena budaya positif ini selain selain baik untuk diri kita, tetapi juga bisa menjadi baik untuk kita berhubungan dengan makhluk sosial lainnya, terutama dengan masyarakat seperti itu, Bu Nita. Jadi selain di lingkungan sekolah, mungkin juga bisa sepertinya budaya positif ini juga kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu. Oke, Bu Rika, silahkan.
Baik, terima kasih. Tadi saya kecepatan untuk sudah mengungkapkan umpan balik untuk Bu Nita. Mungkin saya akan tambahkan sedikit, Bu. Hal yang saya suka dari diskusi atau pembahasan dari Bu Nita. Kebetulan tadi saya tertarik dengan Ibu Wulan dan Bu Sarah tentang bagaimana kesulitan kita menangani manusia-manusia yang dinamis ya Bu ya. Iya, betul. By step-nya adalah kata Bu Nita bahwa seperti menanam terus-menerus dipupuk sehingga motivasi internal ini akan terbentuk dan mencapai tujuan kita bersama, yaitu budaya positif yang berkarakter mulia. Mungkin begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada Ibu Wulan dan Bu Rika yang sudah memberikan umpan baliknya. Nah, Ibu Bapak, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada diseminasi malam ini. Marilah kita bersama-sama kita implementasikan budaya positif ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat. Nah, Ibu Bapak, saya merasa penyampaian saya ini masih jauh dari kata baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau pernyataan yang kurang berkenan. Terima kasih sekali atas waktunya, sudah meluangkan waktu di sela-sela harus beristirahat. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Semoga Allah menggantinya dengan banyak-banyak sekali keberkahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Nita. semuanya. Makasih. Selamat istirahat. Dadah. Thank you. Bu Nita, maaf ya tidak terlalu aktif. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Ama semuanya. Terima kasih. Ya, boleh leave ya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye. Assalamualaikum. Bulan nanti itu ya dikirim